Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengklarifikasi pernyataannya yang menyebutkan jika Kementerian Agama merupakan hadiah negara bagi Nahdlatul Ulama. Menak mengatakan hal tersebut dalam forum internal dan lebih kepada penyemangat. Hal ini disampaikan Menak di sela kegiatannya di Solo, Jawa Tengah pada Senin siang. Menurut Menteri Agama, pernyataan yang disampaikannya lebih kepada penyemangat saja. Kementerian Agama sesuai namanya adalah milik semua umat beragama. Saya sampaikan di forum internal, di forum internal. Intinya adalah memberi semangat kepada para santri, pada pondok pesantren. Itu sama kira-kira ketika kalian semua ini dengan pasangannya masing-masing melihat rembulan gitu di malam hari bilang, "Dek, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos." Salah itu? Saya tanya, salah nggak itu? Enggak. Salah nggak itu? Saya tanya dulu. Kalian jawab dong, kalau nggak saya nggak terusin. Enggak. Enggak kan? Enggak. Itu karena internal, karena internal. Nah, sekarang bisa dibuktikan klausul kedua. Kita lihat. Apakah ada kebijakan Kementerian Agama ini yang diuntukkan hanya untuk NU? Tidak. Afirmasi semua agama kita berikan hak secara proporsional terhadap Kementerian Agama. Bukan hanya itu, ormas juga bukan hanya NU saja. Cek coba sekarang, ada Dirjen PHU, Dirjen Haji dan Umroh itu kader Muhammadiyah. Jangan salah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, angkat bicara terkait polemik dari pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang menyebut bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk Nahdlatul Ulama. Dasko meminta semua pihak di kementerian, khususnya di Kementerian Agama, hati-hati dalam menyampaikan pernyataan demi menjaga suasana tetap sejuk. Dasko juga mengimbau agar Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menghindari pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan perdebatan. Kita mengimbau agar kementerian di semua kementerian itu menjalankan tupoksi masing-masing, dan kita mari menjaga supaya semua teduh dan sejuk dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Mari kita sama-sama menjaga suasana agar rakyat kita tidak bingung. Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia menegaskan, Kementerian Agama bukanlah hadiah untuk NU, tetapi untuk semua organisasi agama. Yusuf Kala yang juga merupakan Ketua Umum Palang Merah Indonesia menyatakan Kemenak merupakan lembaga negara untuk seluruh agama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai Dewan Kehormatan dan pengurus PMI Provinsi Hadiah, itu adalah keharusan karena kita terpilih berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga tentu semua agama sangat penting untuk kami ini. Jadi bukan hanya untuk itu, tapi semua agama dan semua organisasi keagamaan itu diayomi pemerintah Dewan Perwakilan Agama. Santri ini bisa memiliki kesempatan untuk mengurus santri secara struktural di Kementerian Agama yang mengurusi. Sebelumnya muncul pernyataan kontroversial dari Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang menyebutkan Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU. Hal itu ia sampaikan saat mengisi acara Santri Membangun Negeri pada Rabu lalu. Kemudian perdebatan ini menjadi sejarah. Ada yang bilang di salah satu staf, loh nggak bisa, Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam. Karena waktu itu perdebatannya bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian agama Islam. Karena kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian agama itu hadiah negara untuk NU. Kita akan bahas bersama narasumber kita, sudah bergabung Ketua PBNU Marsudi Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Marsudi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pernyataannya Menteri Agama, tadi sudah diklarifikasi kata Menteri Agama ini untuk internal. Tapi kalau PBNU melihatnya seperti apa pernyataannya? Ya, pernyataannya menurut saya tadi sudah diklarifikasi, tapi akan lebih tepat jika ngomong upaya-upaya dulu yang dilakukan oleh NU tujuannya untuk hidup bersama
bersama dalam berbangsa dan bernegara. Jadi untuk negara, untuk seluruh umat. Karena sesungguhnya munculnya kalimat yang disampaikan oleh Menteri Agama itu ada sejarahnya ya. Bahwa dulu pada tanggal 1 Juni 1945, itu Pancasila itu masih belum bisa diterima. Karena hanya kalimatnya ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu bagi beberapa golongan meminta agar ditambah. Karena kalimat sebelumnya itu belum jelas. Maka ditambahlah dengan kalimat yang terkenal yaitu 7 kata yang disebut Piagam Jakarta. Oke. Nah, kemudian itu dibahas oleh Bung Karno dan tim 9 termasuk Kiai Haji putranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke. Itu Kiai Haji Abdul Wahid. Nah, ketika dibahas, karena masih banyak ada kelompok yang menginginkan untuk kejelasan ketuhanan yang Maha Esa, maka muncullah piagam yang disebut dengan Piagam Jakarta. Oke. Nah, ketika demikian masih juga belum puas, maka tanggal 22 Juni 1945, karena ini ada memicu perpecahan, maka dibawalah ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kayak izin Ketika saya. dibawa ke sana ditanyakan, kalau ketuhanan yang Maha Esa saja itu cukup apa belum sih? Oke. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu meminta waktu untuk istikharah, Ya, oke. untuk Izin Kiai. meminta jawaban, sehingga ketemu jawabannya besok paginya. Sesungguhnya ketuhanan Maha Esa itu sudah Jadi ini ada sejarahnya begitu ya? Iya, ada Tidak sejarahnya. ujuk-ujuk satu kalimat Alasannya begitu saja, Pak Marsudi. Alasannya begini, kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu sudah cukup? Alasannya adalah bahwa kemerdekaan itu sebuah kemaslahatan. Oke, jadi kemaslahatan tadi yang digarisbawahi Adalah begitu ya? mafsadah. Nah, untuk menjaga jangan sampai pecah, maka cukuplah ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Nah, pada tanggal 3 Januari 1946, maka didirikanlah Kementerian Agama dan baik. menterinya adalah Kiai Iya. Wahid Hasyim. Oke, Pak Marsudi, kami menangkap maksudnya karena kita kan butuh juga waktu yang dipersingkat untuk ini. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa ada konteksnya kenapa pernyataan itu keluar bukan satu kalimat saja ya. Tapi apa yang ingin PBNU juga sampaikan agar ini tidak jadi mispersepsi apa yang sudah disampaikan oleh Menak. Tidak perlu menyampaikan modelnya kayak gitu. Ya, karena menjadi polemik. Intinya pada para kiai-kiai dulu melakukan jihad untuk mendirikan negara, intinya ya dari NU untuk negara, itu bukan kebalik. Dari negara untuk NU. Baik, jadi kebalik ya. Begitu. Jadi agar tidak dimaknai begitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari PBNU sendiri sudah ada komunikasi belum dengan Menteri Agama pasca adanya pernyataan itu, Pak Marsudi? Kalau saya pribadi belum, tapi kan saya tadi mendengarkan bahwa itu adalah sifatnya internal. Oke. Dan itu sudah menjadi cukup ya kalau dikatakan tadi oleh Menteri Agama pernyataan internal diklarifikasi atau seperti apa? Ya tidak cukup karena Tetapi, hari ini ngomong internal tapi faktanya kan keluar di publik. Sudah tersebar di publik itu yang jadi masalah begitu ya Pak Marsudi ya? Ya keluar di publik jadi masalah, maka intinya hati-hati. Ya, baik. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang membuat gaduh. Karena prinsipnya NU beramal soleh itu melakukan jihad-jihad untuk mendirikan negara sampai berdirinya Menteri Agama, ya intinya untuk bangsa, untuk seluruh agama. Oke. Apa Pak Marsudi ingin mengatakan bahwa sebagai pejabat publik mau forumnya intern atau tidak sekarang karena sudah menyandang posisi pejabat jadi harus berhati-hati begitu, harus lebih difilter lagi kita katakan? Ya pastilah harus begitu
Karena sekarang kadang kita ngomong di mana, di syuting oleh siapa, di-upload oleh siapa, kita juga nggak ngerti, nggak paham, yang kemudian jadi persoalan. Maka disinilah letaknya untuk kita menyampaikan yang kira-kira sesuai dengan keadaannya. Karena kalau PBNU melihatnya walaupun itu konteksnya internal, tapi saat sudah disebarkan ke publik itu bisa jadi perdebatan lebih lanjut begitu. Ya, demikian kira-kira. Intinya demikian. Maka karena yang ngomong juga pejabat publik, maka yang mendengarkan juga publik. Yang kemudian mempunyai reaksi juga dari publik. Nah sekarang kalau ini sudah kadung tersebar, pastinya kan ada yang kita katakan menghilangkan konteksnya, hanya dipotong saja bagian-bagian tertentunya. Kalau PBNU, apa yang harus dilakukan agar ini tidak jadi mispersepsi, tidak lebih panjang lagi perdebatannya di ruang maya, di dunia media sosial maupun di kehidupan sehari-hari? Ya, bagi saya intinya ke depan ya. Kalau barang sudah keluar semacam ini, itu kan barang yang tidak bisa mau dihapus bagaimana sudah nyata di dunia nyata. Ya. Jadi intinya sebagai pejabat publik itu tidak bisa asal menyampaikan ke publik, entah itu adalah karena internal atau eksternal. Jadi harus lebih berhati-hati lagi, dan kalau dari PBNU meyakini bahwa tidak akan ada masalah lanjutan setelah adanya pernyataan ini? Ya, kalau masalah kehidupan sih ada terus, ya kan. Tapi intinya kalau dari kasus terpenting, ini harus lebih hati-hati begitu ya? Itu harus hati-hati. Pejabat publik. Jangan sampai itu nanti sekarang berbuat begini, besok berbuat lagi kayak gitu, gitulah. Baik, jadi pejabat publik harus lebih berhati-hati, intinya demikian. Terima kasih atas waktunya, Pak Marsudi Suhud, Ketua PBNU telah bergabung di Kompas Petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.